Halo para Rubanas, kembali lagi bersama saya di channel Bang Tiar 01. Pada pembahasan alur cerita film kali ini, saya akan memberikan sebuah film yang menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Clint Goodman, seorang arsitek sekaligus kontraktor sukses yang kesehariannya hanya fokus dengan pekerjaannya. Bahkan bisa dibilang seseorang yang gila atau terobsesi dengan pekerjaannya. Hingga sewaktu ketika istrinya yang bosan karena sikap Clint pun yang selalu sok sibuk itu, ia lalu memutuskan untuk berselingkuh dan sekaligus berencana membunuh suaminya dengan bekerja sama bersama selingkuhannya itu dan berniat menguasai harta si Clint tersebut. Oke guys, bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung aja, dan inilah alur cerita film Buried Alive. Kisah dimulai saat Clint memasuki kantor, kemudian ia menelpon istrinya yang cantik bernama Joanna, memberitahunya bahwa dia tidak dapat menemani Joanna di akhir pekan karena alasan pekerjaan tentu saja tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Namun demikian, Clint berjanji kepada Joanna ia akan pulang lebih awal untuk mengajak Joanna pergi jalan-jalan. Akan tetapi Joanna tetap saja terlihat kesal, seakan-akan dia tidak menerima alasan apapun dari suaminya itu. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan dan bertemu dengan seorang klien, Clint kemudian memutuskan pulang lebih awal untuk menemui istrinya, di mana di tengah perjalanan mobil Clint dihentikan oleh seorang sheriff bernama Sam, lalu mendekati mobil Clint untuk mengajak pergi memancing bersama. Akan tetapi Clint menolak secara halus ajakan tersebut karena saat ini ia harus mengantarkan Joanna menemui seorang dokter. Begitu sampai di rumah, Clint membuka kandang anjing kesayangannya bernama Duck, membiarkannya keluar dengan bebas. Merasa kasihan dengan Duck yang keseharian menggonggong tanpa ada yang membiarkannya keluar dari kandang itu. Di saat masuk ke dalam rumah dan bertemu istrinya, Clint disambut dengan wajah tidak menyenangkan dari Joanna sang istrinya itu, yang saat itu juga terlihat marah-marah karena Clint tidak segera membaca pesan yang dikirimnya tadi pagi. Dan setelah marah-marah tidak jelas yang karena Clint hanya berjanji dan omong kosong, kemudian tanpa lagi peduli ataupun menghargai Clint yang sudah pulang lebih awal, ia pun mengatakan bahwa dia memutuskan pergi sendiri ke dokter langganannya tanpa lagi menginginkan Clint yang mengantarnya ke sana. Sialnya, di tengah perdebatan, Clint memberitahu Joanna bahwa di tempat kerja ia didatangi oleh seorang pengusaha. Ia mengajukan penawaran untuk membeli perusahaan Clint sebesar $1,5 juta. Namun saat itu Clint menolak untuk menjualnya, sehingga membuat Joanna kesal dengan mengatakan bahwa $1,5 juta itu adalah uang yang sangat banyak. Ia menyesalkan keputusan sang suami yang telah menolak menjualnya karena Joanna berharap dengan uang sebanyak itu maka mereka bisa kembali ke New York, yaitu kota tempat di mana Joanna dibesarkan. Diskusi suami istri yang seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin justru semakin meningkat menjadi pertengkaran, dan dari pertengkaran inilah yang pada akhirnya menjadi sebuah awal dari malapetaka itu terjadi. Merasa putus asa dan tidak tahu lagi bagaimana menghadapi sifat keras sang istri, Clint pada akhirnya memutuskan pergi memancing dengan Sheriff Sam dan mencoba curhat memberitahu Sam tentang masalah rumah tangganya itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana Joanna selama ini berselingkuh dengan dokter pribadinya sendiri bernama Dr. Cortland, di mana Cortland akan memberitahu Joanna tentang rencananya yang akan membuka sebuah klinik di wilayah Beverly Hills dan berniat mengajak Joanna untuk tinggal bersamanya di sana. Tak hanya sampai di situ saja, Cortland juga memberitahu Joanna tentang penemuannya yang telah mengekstrak racun dari ovarium ikan, dan siapapun yang menelan racun tersebut akan mengalami serangan jantung. Dan inilah rencana jahat dari Cortland. Ia mengajak Joanna untuk merencanakan pembunuhan terhadap Clint yang tak lain adalah suaminya sendiri, yang tentunya bertujuan mengincar perusahaan Clint yang akan jatuh ke tangan mereka berdua. Meskipun awalnya ragu, pada akhirnya Joanna pun setuju ketika Cortland berhasil mencuci pikirannya untuk kemudian mengarahkan Joanna bagaimana cara memasukkan racun tersebut nantinya ke dalam makanan Clint suaminya itu. Sesampainya di rumah, Joanna pun mulai beraksi. Dengan kasar ia mengeluarkan semua isi tasnya untuk mencari botol racun tersebut, sehingga ujung mulut botol mengalami kebocoran dan menumpahkan sebagian isi dari racun itu. Dengan panik, Joanna dengan segera mengambil botol tersebut, menyembunyikannya di dalam keranjang pakaian kotor, dan tanpa ia sadari racun itu kembali menetes di sana.
Singkat cerita, Clint pun pulang ke rumah menemui Joanna di dapur dan memeluknya, yang mana Clint sangat senang ketika melihat sang istri sedang menyiapkan steak untuknya. Padahal selama ini nggak pernah sama sekali. Dan sembari menunggu Joanna menyiapkan steak itu, Clint masuk ke dalam bengkel rumahnya untuk mengerjakan sesuatu. Merasa terganggu Joanna dengan suara bising dari bengkel suaminya, Joanna pun segera teringat dengan racun yang disembunyikan di dalam keranjang pakaian kotor itu. Dan saat itu juga dia mengambil botol tersebut dan memutuskan untuk memasukkan racun tersebut ke dalam gelas anggur yang nantinya akan diminum oleh suaminya itu, yaitu si Clint. Namun sialnya Clint berinisiatif membantu Joanna membawa 2 gelas anggur itu ke meja makan, membuat Joanna pun bingung dan panik dan tentunya sangat khawatir apa yang akan terjadi jika dia minum dari gelas yang salah. Sampai akhirnya Clint mengangkat gelas anggur itu, meminta Joanna untuk bersulang dengannya, dan tentunya berniat menciptakan kesan romantis yang justru berujung seperti ini. Clint pun lalu terjatuh ke lantai akibat racun yang menyerang jantungnya. Ia berteriak kesakitan meminta bantuan Joanna yang justru menolak dan menepis tangan suaminya itu. Bahkan dengan tega mengatakan semakin Clint cepat mati maka itu akan semakin lebih baik. Setelah mengetahui sang suami terkapar tak lagi bergerak, Joanna kemudian menelpon Courtland, yaitu dokter skandalnya, untuk memberitahu bahwa tugasnya sudah selesai. Tak beberapa lama kemudian, setelah Joanna berpura-pura menghubungi pihak kepolisian sebagai alibi dari perbuatannya, Sheriff Sam dan dokter spesialis jantung koroner pun datang ke sana, di mana tidak menyangka bahwa temannya akan mengalami serangan jantung di tengah masa kesuksesannya itu. Ketika sedang melakukan penyelidikan, terlihat botol racun itu tergeletak di lantai, yang mana Sam hampir saja menginjak botol itu dan menyadarinya. Scene berpindah ke sebuah rumah sakit, lebih tepatnya di ruangan pendingin penyimpanan jenazah, di mana salah satu jenazah terlihat bergerak, yang sampai saat ini belum diketahui jasad siapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Di esokan paginya, tubuh Clint dikeluarkan dari kantong jenazah oleh petugas dan mereka mulai mempersiapkan jenazahnya untuk proses pemakaman, yang dimana di waktu bersamaan Courtland menelepon jasa rumah duka untuk memberitahu Joanna ingin bekerja saat suami dimakamkan secepat mungkin tanpa harus dilakukan penyuntikan formalin atau pembalseman. Setelah mendapatkan informasi dari Courtland, pemilik rumah duka dengan segera memberitahu karyawannya menyuruh mereka untuk menghentikan pelayanan terhadap jenazah Clint karena Joanna memesan peti mati dengan harga yang sangat murah untuk kemudian melakukan pemakaman secepatnya. Sampai akhirnya digelarlah upacara pemakaman Clint. Baik keluarga, kerabat, dan tetangga semua hadir untuk melepas kepergian Clint yang kini sudah tiada. Namun tak berapa lama terjadilah sebuah kejanggalan, di mana anjing kesayangan Clint menggonggong terus-menerus dan bertingkah aneh, terlebih ketika Joanna mendekati peti mati suaminya untuk meletakkan setangkai bunga, hingga melanjutkan sandiwara dengan memperlihatkan kesedihannya dengan menangis, layaknya seorang istri yang begitu terpukul atas kematian suaminya itu. Di malam harinya, setelah pemakaman Clint selesai, Joanna dan Courtland merayakan atas keberhasilan rencana mereka dengan tertawa bersama di bathtub kamar mandi, ditemani oleh segelas anggur. Namun malam itu sedikit berbeda dengan malam biasanya, di mana gelapnya malam ditandai dengan datangnya badai dan petir. Lalu anjing kesayangan Clint mulai kembali menggonggong dengan liar, seakan-akan mengetahui ada sesuatu yang ganjil dan tentunya berhubungan dengan majikannya itu. Tingkah laku anjing itu semakin lama semakin membuat Joanna mulai muak karena mulai merasa terganggu. Ia beranjak dari kita kemudian mengambil sebuah senapan lalu segera keluar rumah untuk menembak anjing kesayangan Clint itu. Beruntungnya anjing itu berhasil kabur tanpa terluka, hingga instingnya membawanya berlari masuk ke dalam lokasi pemakaman dan berjalan perlahan menuju ke kuburan Clint dan duduk tepat di sebelahnya. Namun sebuah fakta mengejutkan terjadi, di mana Clint sebenarnya masih hidup di dalam peti matinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa dari tadi Clint hanya mengalami pingsan saja. Dan kini efek racun yang berada di dalam tubuhnya dipastikan baru saja hilang dan membuatnya kembali tersadar.
Dari sekian usaha yang dilakukannya, pada akhirnya Clint berhasil keluar dari peti matinya, menggorek tanah basah yang diguyur oleh hujan deras, membuatnya dengan mudah keluar dan merangkak dari kuburannya itu. Kejadian itu segera disambut oleh si Doug, si anjing kesayangannya. Ia mengikuti langkah Clint dari belakang yang saat itu berjalan terseok-seok menuju ke rumahnya. Pintu depan yang terkunci membuat Clint dengan terpaksa berjalan menuju ke samping rumah. Namun betapa kagetnya, teriris-irisnya hati Clint ketika di dalam sana ia menyaksikan Joanna, istrinya, tengah berjumpa dengan seorang pria yang selama ini dikenalnya hanyalah sebagai dokter pribadi istrinya tersebut. Namun kini tepat di depan mata mereka melakukan sesuatu yang hina, tepat di depan matanya sendiri. Pada akhirnya Clint pun sadar dengan semua yang sudah terjadi. Dia menunggu sampai Cortland pergi meninggalkan rumah dan kemudian mencoba masuk ke dalam dengan memecahkan kaca jendela yang berada di ruangan bawah tanah. Gagal menaiki anak tangga hingga membuatnya terjatuh. Clint yang merasa tubuhnya begitu lemah pada akhirnya memutuskan untuk bersembunyi dan menghabiskan malam di ruang bawah tanah rumahnya itu. Di keesokan harinya, Joanna menemui pengacaranya Clint, di mana sang pengacara memberi informasi mengenai dokumen penting yang dimiliki oleh Clint beserta detail mengenai rekening bank yang dimiliki oleh suaminya itu. Sesaat kemudian memberitahu sang pengacara bahwa dia bersedia menjual perusahaannya suaminya, memberikan penawaran senilai $1,5 juta dengan pembayaran jatuh tempo selama 48 jam terhitung mulai detik itu juga. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan di dalam ruangan bawah tanah, Clint pada akhirnya terbangun dan dengan sisa tenaga ia pun berjalan menaiki anak tangga, memasuki dapur dan minum air melalui kran wastafel, lalu berpindah ke lemari pendingin dan mengambil sesuatu untuk dimakan. Namun saat makan sedang berlangsung, Clint tiba-tiba melihat mobil istrinya memasuki halaman rumah. Hingga dengan segera ia bergegas untuk kembali ke ruangan bawah tanah dan menemukan senapannya di dalam sana. Namun sialnya, tepat di atas tangga, Clint tanpa sengaja menjatuhkan cangkangnya. Dengan terpaksa ia menuruni anak tangga untuk mengambilnya lagi. Setelah berhasil memasukkan peluru ke dalam senapan tersebut, Clint kemudian memutuskan untuk kembali ke ruangan atas dan tentu saja berniat untuk segera menghabisi istrinya itu. Namun sialnya, aksinya harus tertunda, di mana saat ia baru saja akan menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba Sheriff Sam datang, ditandai dengan bel pintu yang tiba-tiba berbunyi. Di dalam rumah itu, Sam mengenang bagaimana usaha Clint yang sudah membangun rumahnya dengan susah payah, bahkan mulai dari titik nol sebelum pada akhirnya ia memperoleh kesuksesannya hingga saat ini. Namun kata-kata Sam itu hanyalah sebuah sindiran buat Joanna, di mana secara tidak langsung ia mempertanyakan tentang papan penjualan rumah yang terpasang di halaman rumah dan bagaimana Joanna bisa dengan mudah menjual rumah itu. Namun saat itu Joanna dengan tenang memberikan alasan bahwa keadaan rumah saat ini terlihat sangat berbeda sejak kepergian Clint, sehingga mau tidak mau dia harus menjual rumah suaminya itu. Ketika Sam pamit pulang untuk melanjutkan pekerjaannya, di waktu yang bersamaan Dr. Cortland tiba di sana, memperlihatkan profesionalismenya di depan Sam sebagai seorang dokter yang tengah mengunjungi pasiennya itu. Sementara itu Clint yang melihat kedatangan Cortland di dalam sana, saat itu juga ia berniat akan segera menghabisi mereka berdua. Namun ketika mengetahui senapan yang memiliki satu peluru, Clint pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruangan bawah tanah untuk mengambil satu peluru lagi. Sementara itu Joanna memperlihatkan kegelisahannya di depan Cortland, di mana kedatangan Sheriff Sam yang barusan tentu saja membuatnya terlihat panik mengetahui perbuatannya dan mencurigai gerak-geriknya tersebut. Saat itu juga Joanna memohon meminta Cortland agar mereka segera pergi meninggalkan kota sebelum Sheriff Sam semakin curiga dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun sayangnya Cortland menolak. Dia mengatakan bahwa mereka harus menunggu satu malam lagi karena uang dari penjualan bisnis Clint akan cair di keesokan harinya.
Balik lagi ke Clint yang sudah mengisi peluru ke dalam senapan. Clint kemudian berjalan mengendap-endap menaiki anak tangga hingga tanpa sengaja ia mendengar perbincangan Joanna dan Cortland yang membicarakan tentang bagaimana Joanna pernah hamil anaknya Clint dan menggugurkannya melalui bantuan Cortland. Mendengar hal itu, Clint tentu saja begitu sangat terpukul. Perasaan marah sedikit bercampur menjadi satu, hingga detik itu juga mengikis logika akal sehatnya. Seakan tak mampu mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, Clint yang menatap kosong ke arah senapan yang sudah terisi 2 peluru segera menyadari bahwa kematian mereka dengan cara ditembak terlihat begitu sangat mudah, hingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman rasa sakit kepada mereka berdua dengan cara membuat mereka mati secara perlahan. Di tengah malam saat Joanna sudah tertidur lelap di kamarnya, Clint mengambil gunting untuk kemudian mengobati lukanya di kamar mandi sekaligus membersihkan dirinya dari bekas tanah kuburan yang masih menempel di badannya. Di keesokan harinya itu terlihat beberapa orang datang ke rumah Clint dengan membawa koper berisi uang tunai, di mana hal ini adalah sebagai bukti bahwa bisnis Clint pada akhirnya resmi terjual. Sore harinya Sheriff Sam mendatangi makam Clint setelah mendapatkan laporan dari seorang penjaga makam memberitahunya bahwa makam Clint ditemukan dalam keadaan terbongkar. Bahkan jasad Clint pun sudah tak lagi berada di dalam peti itu. Terlihat bingung karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang pastinya saya merasakan adanya keganjilan, hingga ia pun meminta mereka semua tetap merahasiakan hal tersebut sampai dia menyelesaikan penyelidikannya itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Joanna yang saat itu tengah berbahagia dengan senyum sumringah menghitung uangnya tiba-tiba kaget ketika melihat lumpur yang mengotori hampir seluruh lantai kamar mandinya. Mengira sekawanan perampok memasuki rumahnya, ia justru dikagetkan oleh Doug yang terus menggonggong, membuat Joanna kembali muak, mengambil senapan dan mengarahkannya ke arah Doug. Namun sial, inilah yang terjadi. Di malam harinya, Cortland terlihat mengambil racun dari ovarium ikan-ikannya, di mana ia berencana akan membunuh Joanna untuk kemudian dengan mudah mengambil semua uangnya tersebut. Setibanya di rumah Joanna, Cortland dengan segera mengeluarkan jarum suntik berisikan cairan racun sembari terus memanggil sama Joanna. Tak juga mendapatkan sautan dari Joanna, Cortland memutuskan masuk ke dalam kamarnya, lalu dia menemukan tas koper berisikan uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara itu Joanna pada akhirnya terbangun dari pingsannya, di mana sama-sama dia mendengar suara seorang pria yang memanggil-manggil namanya di lantai atas, hingga ia pun mengira bahwa pria itu adalah segerombolan perampok yang telah memasuki rumahnya. Secepat mungkin Joanna bersembunyi di bawah anak tangga, dan ketika Cortland membuka pintu bawah tanah dan berhasil menuruni anak tangga, tiba-tiba Joanna muncul dan inilah yang terjadi. Tubuh Cortland yang terpental menjatuhkan suntik racun dari tangannya. Joanna dengan segera mengambil kopernya dan berlari secepatnya menaiki anak tangga, lalu Clint tiba-tiba muncul dan menutup pintu. Beberapa waktu kemudian Clint membawa kayu-kayu masuk ke dalam rumah, entah apa maksudnya dan tujuannya, namun semuanya berkaitan dengan apa yang akan dilakukannya selanjutnya kepada mereka berdua. Di ruangan bawah tanah, Cortland pun terbangun dari pingsannya. Menyadari hal itu, Joanna meminta maaf karena telah memukulnya dan memberitahu Cortland bahwa ada seorang pria yang telah menjebak mereka di ruangan bawah tanah itu. Mendengar hal itu, lalu Cortland keluar dari sana. Ia menembak gagang pintu yang terkunci, namun dia justru mendapati senapan yang hanya berisikan bubuk mesiu dan udara. Tidak menyerah begitu saja, Cortland mencoba cara lain dengan menobrak jendela papan. Yang laki-laki sial Doug yang berada di balik sana menggonggong mengagetkan Cortland. Sementara itu di lantai atas terungkap bahwa Clint mencoba merenovasi tatanan rumahnya secara keseluruhan, menggergaji dinding dan tak peduli dengan foto kebersamaannya dengan Joanna yang ikut terpotong, dan membuat Joanna dan Cortland pun terlihat bingung di bawah sana.
Dan di keesokan harinya Joanna terbangun dari tidurnya, di mana Courtland memberitahunya bahwa mereka sudah terjebak di dalam sana selama 8 jam. Kegiatan pria di atas sana membuat Courtland pun pada akhirnya berasumsi bahwa pria itu adalah Sheriff Sam yang hanya menginginkan uang dari mereka. Beberapa saat kemudian Joanna pun menemukan suntik racun yang sempat terjatuh di lantai, dan saat itu juga ia menyadari bahwa Courtland membawa suntik itu untuk meracuninya. Sehingga saat itu juga Joanna meminta Courtland untuk membakar semua uang tersebut, yang bermaksud menguji seberapa besar cinta Courtland kepadanya jika harus dibandingkan dengan uang-uang itu. Dan benar saja Courtland pun menolak untuk melakukannya hal itu, hingga Joanna dengan frontal memperlihatkan suntik racun tersebut, membuat Courtland tak lagi dapat membantah dan mengaku bahwa dia tidak benar-benar ingin memiliki klinik seperti apa yang pernah ia katakan sebelumnya. Tidak terima dengan pengakuan Courtland, Joanna seketika mengamuk hingga dengan gerakan cepat ia menyerang Courtland dengan suntikan itu. Aksi Courtland itu terhenti ketika melihat pintu ruang bawah tanah yang tiba-tiba terbuka. Mereka berdua lalu memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan cairan racun dan memilih berjalan keluar melalui pintu yang terbuka itu. Keanehan pun terjadi di mana mereka berdua tentu saja hanya melihat ruangan yang kini telah berubah total, berisikan kayu dan sekat di mana-mana. Tak tinggal diam, mereka mencoba terus mencari pintu jalan keluar, namun tetap saja mereka tidak menemukan pintu apapun. Mereka berdua frustasi dan sedikit mengalami halusinasi. Mereka berdua lalu saling menyalahkan satu sama lain, memperdebatkan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Di tengah perdebatan, lalu tiba-tiba selembar pelat papan muncul di tengah-tengah mereka, memisahkan keduanya yang kini berada di ruangan yang semakin mempersempit pergerakan mereka. Di ujung lorong, Courtland melihat sosok bayangan seseorang, menduga bahwa itu adalah Sam. Saat itu juga Courtland mencoba menyuapnya dengan berjanji akan menyerahkan semua uang yang ada di dalam koper tersebut. Namun siapa sangka Clint muncul tepat di depan Courtland, yang mana hal itu tentu saja membuat Courtland seketika itu kaget. Namun sialnya suntik racun itu menancap tepat di perutnya. Di tengah kebingungan dan ketakutannya, Joanna pun tiba-tiba buat kaget ketika Clint yang menggunakan plat topeng muncul tepat di depannya. Ia merangkak masuk ke dalam sebuah pintu berukuran kecil. Setelah menggabungkan tubuh Courtland yang sudah tewas bersama dengan Joanna, Clint kemudian menyiramkan bensin ke segala penjuru dan menggunakan suar untuk membakar rumahnya itu. Setelah Clint membakar rumahnya, kemudian ia segera pergi dari sana, tak lupa membawa anjing kesayangannya yang selalu setia dan juga sebuah peti berukuran besar yang berada di bak mobil. Sementara itu asap tebal berhasil membawa Sam mendatangi lokasi kebakaran. Ia menyaksikan api yang semakin berkobar, namun anehnya tidak mendengar satupun teriakan dari dalam rumah itu. Lalu api itu semakin merambat jauh kemana-mana. Sam lalu memanggil petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut. Di keesokan harinya api sudah padam. Para tim evakuasi yang datang ke TKP tidak menemukan satupun korban, membuat Sam dan petugas lainnya semakin merasakan adanya keanehan demi keanehan. Seakan memiliki firasat buruk, Sam lalu bergegas pergi menuju ke lokasi makam Clint, di mana di sana ia melihat seorang pria berdiri di makamnya Clint yang sudah kembali tertutup dengan tanah. Awalnya Sam menduga bahwa pria itu adalah seorang penjaga makam, namun pada akhirnya Sam pun menyadari bahwa pria itu adalah Clint. Sam kemudian menyarankan kepada Clint agar sebaiknya meninggalkan desa tersebut. Ia berjanji akan menutupi apa yang sudah terjadi, memberikan keyakinan kepada Clint agar tidak usah khawatir akan apa yang sudah diperbuatnya. Clint dengan ekspresi wajah datar tanpa ekspresi hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata, lalu meninggalkan Sam menuju mobilnya dan mereka pun berpisah. Di akhir film terungkap bagaimana Joanna masih dalam keadaan terkubur hidup-hidup di dalam tanah galian bekas Clint, menjerit-jerit minta tolong dan terlihat sangat berputus asa menyadari ia akan terkubur bersama semua uangnya dan mati bersama Courtland menuju neraka. Dan film pun berakhir. Thank you dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.